Assalamualaikum teknik untuk medan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tak kurang suatu apapun jua. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mengutarakan obrolan ya. Mengapa mesin itu panas? Mengapa mesin itu overheat? Oke ya teman-teman, kalau sudah begini jadinya aduh kacau ya. Pokoknya ikuti aja obrolan ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagaimana obrolannya? Ikuti aja obrolan kita di bagian kilometer dulu ya teman-teman. Kita bahas dulu ini. Ini mesin diesel Toyota ya teman-teman. Kita cek dulu pemanas ya. Ini pemanas di kilometer di dashboard. Ini posisi dingin ya turun ya. Ini sekalian kita ngobrol-ngobrol sejenak. Semoga ya, semoga bermanfaat ya. Kita bahas tentang mengapa mesin itu panas ya. Mengapa mesin itu panas? Mesin selalu panas hanya karena kita sendiri yang mulai sepele betulnya ya. Betulnya pekerjaan itu sepele, tapi kita karena teledor, kita tidak memahami tentang keadaan mesin. Mantap kan? Ganteng pas jelek, orang sore ya jelek, tapi pas gini ya jelek, tapi kondangan pangling orang nggak kenal. Ayo kita jalan ke bagian yang utama ya, bagian mesin ya. Ini kan bagian dashboard sudah, tapi belum saya review tentang ampere ini. Ampere ini kalau panas yang berlebihan dia mencapai sampai ke merah ini ya. Nah, ini hati-hati bagi pemula. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang ya lupa masalahnya apa, entah switchnya yang ngulah ataupun airnya yang sudah habis. Kadang-kadang kita pun nggak paham. Yang paham ya kita saksikan saja. Berikut kita ke depan, kita tengok mesin sudah saya bongkar. Yang kata drivernya mesin ini panas selalu, kalau hidupkan AC panas. Jadi saya buat solusi ya, saya overhaul. Overhaul yaitu overhaul ini saya termasuk dibilang mengecek. Overhaul itu kita ingin mengetahui, kita ingin memeriksa. Itu kita periksa, itu bisa dibilang overhaul ya. Setelah kita tahu overhead, yaitu kita lakukan overhaul ya. Oke, kita ke depan. Kita ke depan dulu, kita jalan. Fokus ya, biar nggak geter-geter, nggak goyang-goyang. Nah, ini udah saya buka dekselnya, dan ini sudah terlihat packing dekselnya. Dekselnya sudah di bawah ini,
tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ini kita overhaul. Mengapa mesin itu panas? Mesin itu panas, ini putar perangkat. Maksudnya apa ya? Mesin itu panas bisa karena kipas ya. Ini dia kipas ini punya kelos. Ini ada kelosnya seperti ini. Sewaktu mesin hidup dia ini akan berputar. Tapi waktu mati dia ya nggak berputar ya. Ini fungsinya kelos ini sewaktu banjir atau ada hambatan yang ada sewaktu banjir itu kayu-kayu sampah nyangkut di sini jadi berhenti. Mesin itu hidup tapi ini kipas berhenti ya. Satu lagi radiator ya. Radiator ini panas bisa karena tutup ya, tutupnya ini mana tutupnya, ini namanya tutup bebek ini tutupnya ini kadang-kadang karetnya ini nggak normal, ini retak-retak. Kadang kita lupa ya, udah lama ini jarang rusak. Mobil yang jarang rusak kadang-kadang itu bisa cepat rusak karena nggak pernah kita cek ya. Rame di sini kawan-kawan, banyak ibu-ibu ini lagi selesai bekerja jadi kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol tetangga ya, jadi ada gangguan sedikit. Tutup radiator apa sampai mana tadi? Tutup radiator atau apa? Nah, kita lanjut lagi lah, lupa udah. Berikutnya kita periksa kisi-kisi pada radiator ini ya. Kisi-kisi pada radiator ini kadang-kadang kotor, debu-debu, dan AC ini dia mempunyai kondensor, ini namanya kondensor ya. Ini bisa menutup. Sewaktu mesin hidup, kondensor ini akan panas. Dia panas akan mengganggu lancarnya radiator sewaktu dilakukan pendinginan. Waktu mesin hidup ya, bisa terhalang. Ini kita sudah periksa semua ya. Ini sudah kita periksa semua, bagian piston-pistonnya, bagian linernya ini bagus, liner bagus, ring piston bagus. Ini caranya melihat ring piston kena atau tidak ya, kita goyang. Ini tidak goyang, masih bagus ini. Yang berikutnya kita lihat packing ya. Kadang-kadang packing ini bisa juga mesin bisa jadi panas karena ketipisan ya, akibat dekselnya pernah disekrap. Jadi jaraknya ini sudah tidak standar. Jarak antara tebalnya deksel ini sudah tidak standar. Ini sudah dipapras. Biasa itu kalau zaman-zamannya waktu zaman ikut rally dulu, ini disekrap. Entah apa fungsinya nggak tahu. Biar mesin panas ya, cepat pecah. Itu namanya merusak ya kan. Biar mesin panas katanya ya kan, cepat pecah. Itu namanya merusak.
agak runyem, agak goyang-goyang. Ini fokuskan. Pak Guru mau cerita di mana, Pak Guru? Cerita masalah ini ya, overhead ya. Overhead ini sangat penting bagi semuanya, walaupun yang sudah pengalaman pun ya perlu sebenarnya. Bagi driver pemula ini wajib tahu ya, driver ini. Saya dulu mantan driver. Sebelum saya jadi mekanik ya, saya sudah menjadi driver apapun saya bawa. Kereta lembu saya bawa, cuman dia nggak pakai radiator. Dia kadang radiatornya, kalau lembu itu sapi, kalau ada kubangan dia berhenti, ini kupecut lari, jatuh. Aku pernah gitu, jatuh gelundung-gelundung. Jadi pengalaman ini ngobrol-ngobrol Rono Rene ya, kita ngobrol Rono Rene aja, tapi intinya kita membahas tentang overhaul dan overhead ya. Panas yang berlebihan ini sangat harus kita antisipasi, kita jaga agar tidak terjadi demikian seperti sekarang ini, sampai bongkar mesin apa segala macam ini ya. Jadi begitu, kita waktu perjalanan 1 kilo aja kalau overhead ini udah langsung ya, udah menunjukkan dia di apa namanya itu, dashboard ya, di ampernya sudah menunjukkan. Tapi kalau airnya kosong, dia tidak menunjukkan karena tidak ada pengantar ya di switchnya itu, ada kabel dua, tidak mengantar karena nggak ada airnya. Ini bisa kejebak kita di situ. Tahunya kita waktu jalan mesin ini mati. Loh, kenapa mati? Ya, karena mesin itu panas, overhead. Saya buat pertanyaan, saya jawab sendiri. Ini penting ya. Untuk kita pemula ya, kita pemula, hal yang penting dalam mesin ini, dalam putaran mesin, dalam normalnya mesin yang kita nyalakan ya, yang penting itu tali kipas itu nyata ya. Tali kipas ini sangat jelas karena dia di luar ya, enak kita lihatnya dan tidak akan ditokoi oleh keadaan mesin ini. Kita nampak karena tali kipas itu terlihat. Kalau sudah nipis ya harus diganti, jangan ditunda-tunda, itu bisa putus. Itu yang membuat mesin ini overhead banyak itu ya. Kadang-kadang ada juga kita setel bisa, itu sementara. Kalau udah retak ini hanya sementara. Takutnya nanti waktu kita jalan di kebun ya, atau di ladang yang nggak punya rumah, jalannya rusak, ini putus, baterai nggak ngecas, lampunya nggak hidup, mesin panas, kita di hutan sendirian, takut ya kan. Itu kan timing belt mekanik lah. Kalau timing belt, kalau tali kipas ini seperti ini, tali kipas yang seperti tali timba, kalau bahasa kerennya itu ya seperti tali timba. Ini seperti ini, treng. Nah, ini tali kipas ya. Contoh ya, contoh pemula nggak tahu bedakan. Wah, ini ya, ini dalam mesin, untuk khusus untuk mekanik. Nah, ini mekanik pemula yang ingin sekali, yang senang berotomotif, yang
yang suka berotomotif, yang suka otomotif, nah, ini tinggalnya udah nggak bisa ganti, nggak bisa dipakai, udah rusak. Ini kena baut atau kena apa ini mungkin ya, saya pun nggak paham. Ini kalau udah gini harus diganti, nggak bisa kita tahan-tahan, nggak bisa kita nanti nggak boleh ya. Ini wajib diganti kilometer, pada kilometer sudah menunjukkan ke 80.000 ini wajib ganti. Lebihnya 80.000 itu kita tidak para mekanik ya, tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Nah, lebih dari 80.000, karena yang sudah kita tekankan 80.000 itu wajib kita ganti ya. Lalu berikutnya masalah overhead ya. Overhead banyak ini masalahnya overhead ya, Mas. Overhead ini banyak masalahnya karena AC pun bisa, mesin menjadi overhead, AC nyala. Ini sedikit ya, sedikit saya berbicara mengenai AC. Memang bukan jurusannya ya, tapi sedikit-sedikit kita harus paham bagi pemula. Ini kondensor ya. Sewaktu mesin nyala, AC dihidupkan, ini kompresor ya. Sewaktu mesin dihidupkan, ini akan panas, ini dialiri oleh pompa ini. Ini akan mengalir dari celah-celah radiator AC ini. Dia akan keliling sampai ke dalam sana, sampai ke ruangan. Kalau ini sumbat ya, nggak ada ventilasinya, udara untuk sirkulasi tidak ada. Mesin ini kan panas, ini mesin jadi radiator pun cepat panas juga. Itulah makanya kerusakan mesin itu bisa, kerusakan mesin yang fatal karena sepele. Nah, karena sepele bisa fatal ya. Sampai puluhan juta kita kehilangan yang namanya rupiah tadi. Oke teman-teman, lebih kurangnya saya maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam sejahtera semua. Di hadapan kita ini tentunya ini mesin atau mobil Toyota Kijang diesel. Toyota Kijang diesel ya teman-teman, atau Kijang kapsul.